wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan seluruh nikmat-nikmat lain yang begitu banyak dan tentu tidak akan pernah mampu kita menghitungnya, dan kita patut mensyukurinya, dan semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersolawat kepada uswah kita, pada suri tauladan kita, baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insyaallah kepada umatnya. Dan kita berharap kita akan berjumpa baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti, berkumpul di surganya bersama beliau dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah dan kakak cintai karena Allah, insyaallah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa, bertatap muka walaupun dalam kejauhan, dan semoga tidak mengurangi semangat juga rasa kebersamaan kita untuk terus belajar dan belajar terus bersama-sama, sama-sama untuk sesama, insyaallah. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang lembaga perguruan Muhammadiyah, yang pekan lalu kita sudah bahas tentang sejarah, kemudian juga tentang fungsi dari perguruan Muhammadiyah. Dan untuk kali ini kita akan coba bahas tentang visi dan misi dari perguruan Muhammadiyah. Kemudian yang berikutnya adalah ciri khas dari lembaga perguruan Muhammadiyah. Baik, pastikan teman-teman sudah memegang buku catatannya untuk mencatat materi yang dianggap perlu dan dirasa penting untuk kemudian nanti dijadikan bahan pembelajaran di rumah. Kemudian juga kakak ingatkan untuk berwudu, jangan lupa, karena itu salah satu sunnah yang Nabi anjurkan ketika kita belajar, itu lebih baik kita berwudu dalam keadaan yang suci. Insyaallah ilmu akan lebih mudah masuk, dan apa yang nanti disampaikan juga semoga lebih mudah untuk teman-teman resapi, teman-teman hayati, dan teman-teman mengerti. Seperti itu teman-teman. Terlanjut masuk kepada materi yang pertama, yaitu visi perguruan Muhammadiyah. Nah, teman-teman pasti ada yang pernah tahu visi itu apa, mungkin sudah pernah dibahas waktu SD ya. Jadi visi itu sesuatu. Nah, suatu penglihatan itu bisa kasat mata ya, bisa matanya ini, mata kita, atau pandangan. Jadi cara kita melihat, pola pikir kita, mindset kita, dan impian. Jadi singkatnya, visi itu adalah sebuah penglihatan, pandangan, dan impian gitu. Untuk apa sih sebenarnya? Nah, nanti kita akan lebih mendalam lagi kalau kita sudah bahas secara istilah. Kalau tadi kan secara bahasa. Jadi secara istilah, visi itu adalah sebuah tujuan atau gambaran masa depan yang akan diraih, yang akan hendak dicapai, yang hendak dikejar dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Tadi secara visi secara bahasa ya udah jelas ya, pandangan, penglihatan, kemudian impian. Kemudian kalau secara istilah, tujuan atau gambaran masa depan yang hendak diraih, yang akan diraih untuk kelangsungan organisasi ataupun individu dalam waktu yang telah ditentukan. Seperti itu kurang lebih teman-teman secara singkatnya. Nah, teman-teman bisa searching lagi mungkin di banyak referensi yang lain, pengertian tentang visi dan visi secara bahasa itu apa, kemudian secara istilah itu apa. Kemudian dalam makna yang lain pun disampaikan, visi itu gambaran atau karakteristik, atau lebih detail lagi, ciri khas suatu situasi dan kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam waktu yang jauh ke depan. Jadi dia nggak dalam jangka pendek ataupun menengah, tapi jangka panjang.
melewati step yang jauh ke depan. Jadi nggak hanya stuck di tempat satu tangga, tapi bertangga-tangga, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Seperti itu kurang lebih teman-teman gambarannya tentang visi. Ini kita sebelum masuk visi perguruan Muhammadiyah ya. Jadi ini visi secara umumnya dulu dibahas. Kemudian, nah di sini kita akan masuk pada apa sih visi perguruan Muhammadiyah? Kenapa dia harus punya visi? Gitu. Nah, perguruan Muhammadiyah mempunyai visi terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Disingkat menjadi IPTEX. Kalau teman-teman sering dengar IPTEX, nah ini IPTEX pakai S di belakangnya. Sebagai perwujudan tajdid, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, jadi perguruan Muhammadiyah ini mempunyai visi membentuk manusia pembelajar. Maksud pembelajar itu orang yang terus belajar. Jadi kalau belajar kan kita mungkin cuma sekali, 2 kali gitu. Tapi kalau pembelajar dia terus-terusan belajar. Nggak pernah berhenti belajar. Yang bertakwa itu singkat penjelasannya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kemudian berakhlak mulia, berakhlak karimah, berakhlak yang baik. Berkemajuan, ya ini nggak ketinggalan maksudnya. Berkemajuan itu selalu inovasi terus, maju, pemikirannya nggak berkutat pada hal-hal yang sepele aja, terus pemikirannya maju ke depan. Dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi unggul itu ya berarti berusaha untuk terus gitu di atas, di depan, ataupun pokoknya dia nggak ketinggalan gitu, nggak terbelakang lah dalam hal pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai perwujudan tajdid itu maknanya baru itu ya teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan tajdid itu maknanya baru. Dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, dakwah yang waktu itu kita sudah pernah bahas di pertemuan yang pertama. Dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar itu apa? Amar ma'ruf itu mengajak kepada yang baik, kemudian nahi munkar mencegah dari yang buruk. Gitu teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kemudian tadi kita sudah bahas tentang visi. Ini lebih singkat aja, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Pertanyaannya sekarang, kalau tadi visi itu tujuan, pandangan, impian, penglihatan, apa sih misi? Nah, misi ini sederhananya langkah kecil untuk mencapai visi. Jadi langkah-langkahnya. Kalau tadi visi tujuannya, sedangkan misi adalah langkah-langkahnya. Untuk apa? Mencapai si visi tersebut. Seperti itu teman-teman. Misi juga dapat diartikan sebagai suatu pernyataan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bentuk usaha nyata. Jadi ada usaha keras, kerja nyatanya. Jadi nggak cuma saya pengen jadi dokter tapi sekolahnya males, atau biasanya kalau teman-teman itu ya males sih sebenarnya yang paling inti ya. Teman-teman seringan itu bosan gitu ya, bosan orang yang boring, gampang banget bete, moodnya gampang berubah, itu nggak boleh. Jadi untuk mencapai si visi ini dibutuhkan tadi usaha nyata dan kerja keras untuk mewujudkan visi, baik itu individu ataupun organisasi. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi secara sekilas teman-teman udah paham ya. Jadi kalau mudahnya visi itu tujuan, kemudian si misi itu langkah-langkah. Visi tujuan, misi langkah-langkah. Jangan sampai kebalik. Oke? Mantap. Nah, perbedaannya seperti itu kurang lebih. Jadi teman-teman, nah dan kakak sebut perbedaannya, jadi bisa disebut itu perbedaannya. Jadi kalau nanti ditanya apa perbedaan visi dan misi, nah jadi teman-teman udah bisa nebak lah ya. Visi itu tadi tujuan, masa depan, cita-cita, dan hal yang ingin lakukan sampai pada titik yang diinginkan. Itu teman-teman. Sedangkan misi tadi langkah-langkahnya, bentuk atau cara yang dilakukan untuk mencapai si visi. Jadi seperti itu teman-teman, singkat ceritanya. Padahal udah panjang nih videonya, tapi ya seperti itu kurang lebih. Nah, kalau tadi kita udah masuk ke misi secara umum, nah ini misi perguruan Muhammadiyah. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama, mendidik manusia memiliki kesadaran ketuhanan. Jadi bagaimana caranya si perguruan Muhammadiyah ini membentuk manusia
membentuk insan yang ia memiliki kesadaran untuk apa? Memiliki kesadaran berketuhanan. Jadi pada prinsipnya yang dipegang menjadi sumbernya itu adalah Quran dan Sunnah. Islam menjadi jawabannya. Yang kedua, membentuk manusia yang berkemajuan, memiliki semangat perubahan, cara berpikir yang cerdas dan berwawasan luas. Jadi membentuk manusia yang berkemajuan, yang tadi nggak ketinggalan dari yang lainnya, jadi nggak kalah sama yang lain dalam hal yang positif tentunya. Kemudian memiliki semangat perubahan, jadi nggak kalau kita bilang itu mager, malas gerak, jadi gece. Nah itu gece, gerak cepet untuk melakukan perubahan. Jadi apa yang terjadi di hadapan itu bukan dihindari, bukan kita lari, tapi dihadapi, coba untuk dilewati bersama-sama tentunya. Kemudian berpikir cerdas, smart thinking, benar nggak itu bahasa Inggrisnya, dan berwawasan luas. Berikutnya yang ketiga, mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri. Jadi harus mandiri itu bukan mandi sendiri, maksudnya mampu melakukan sesuatu tanpa harus bergantung pada orang lain, seperti itu kurang lebih. Kemudian mempunyai semangat kerja yang tinggi, jadi nggak pilih-pilih, dia apa yang dia bisa lakukan ya udah kerjakan gitu. Wirausaha dan jujur. Jadi teman-teman, nah ini salah satu perintah Nabi. Kalau nanti teman-teman udah mungkin selesai lulus kuliah tuh, teman-teman pengen bingung nih mencari apa profesi yang menurut teman-teman memungkinkan. Nah, pilihlah wirausaha, jadi wirausaha. Kenapa? Karena Nabi itu memang berdagang. Waktu kecilnya itu berdagang, ikut dengan pamannya, menggembala. Nah itu yang jadi luar biasa, karena kepercayaan orang-orang terhadap dia, maka yaitu usahanya dia berjalan dengan lancar, maksimal, dan nggak pernah rugi. Nabi itu selalu untung karena sering bertemu dengan orang-orang yang baik. Walaupun pada perjalanannya Nabi itu dikisahkan banyak sekali orang yang nggak suka gitu, karena keanehan yang mungkin menurut si orang-orang yang tadi itu, ini kok orang kayak gini banget ya, kayak gitu. Tapi sesungguhnya nggak begitu. Nabi tetaplah insan termulia yang ada di muka bumi ini, insyaallah seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman ditanya siapa sih idola teman-teman, yang gak usah pakai panjang lebar, gak usah pusing mikirnya, langsung aja jawab Nabi Muhammad SAW, kayak gitu. Jujur, nah ini paling penting. Kalau udah usaha itu harus jujur. Kalau nggak jujur repot, nanti teman-teman pasti bakal kehilangan kepercayaan dari konsumen, yang otomatis ya nggak akan pernah laku dagangannya, usahanya gitu, nggak akan pernah lancar. Karena modal awal untuk berusaha jujur. Nah kalau tadi kita sudah bahas visi misi dari perguruan Muhammadiyah, kita lompat ke ciri khas perguruan Muhammadiyah. Apa aja sih ciri khas dari perguruan Muhammadiyah? Yang pertama situ teman-teman bisa lihat di layar. Pendidikan Muhammadiyah diselenggarakan merujuk kepada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi insya Allah nggak akan pernah melenceng dari keduanya, karena dua-duanya menjadi sumber utama dari pendidikan yang ada di lembaga perguruan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah ikhlas, mencari ridha Allah. Ikhlas itu ya pokoknya apapun yang kita lakukan karena Allah, udah nggak ada pikiran yang lain. Kalau kita masih melakukan karena pacar, mohon maaf, karena pengen disayang sama orang tua, karena mungkin ada calon mertua, karena mungkin pengen dilihat baik sama orang lain, itu namanya belum ikhlas. Ikhlas itu ya menyerahkan segala sesuatunya karena Allah, seperti itu kurang lebih. Yang menjadi dasar dan inspirasi dalam berikhtiar mendirikan dan menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. Jadi modal utama bermuhammadiyah itu ya ikhlas, ya, teman-teman. Paham ya, insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan prinsip kerjasama musyarakah dengan memiliki sikap yang kritis. Jadi kunci dari penyelenggaraan pendidikan ini ya tidak lain ya kerjasama. Kalau nggak kerjasama kita susah sendiri. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk bangun sekolah, kita yang beli perlengkapannya, kita yang bikin bangunannya, kita juga yang belajar, kita juga yang jadi kepala sekolahnya, dan seterusnya. Nggak mungkin, pasti masing-masing itu punya bagian dan andilnya masing-masing. Jadi
ya pastilah namanya berjamaah, jadi kita berjamaah, kita ini hidup berjamaah, bersosial, maka nggak mungkin kita bisa melakukannya sendirian seperti itu. Maka bermuhammadiyah adalah bersosial, kurang lebih demikian, dengan sikap yang kritis. Jadi nggak, kalau misalkan pimpinan bilang A, ya udah kita A juga, enggak. Jadi kalau dalam bermusyawarah itu dihadapkan secara utuh, jadi seluruhnya itu berkumpul, kemudian kita bermusyawarah. Nah pada saat musyawarah itulah nanti kita mengutarakan masing-masing pendapat, baik yang kontra ataupun pro ya. Jadi ada pro ada kontra, itu pasti dalam sebuah organisasi pasti ada pemikiran, pendapat, pemahaman yang mungkin akan beririsan. Beririsan itu maksudnya dia nggak sependapat, nggak sejalan, mungkin ada yang ragu, atau mungkin ada yang kayaknya nggak gitu deh. Jadi tetap pasti ada. Nah tapi bagaimana di dalam Muhammadiyah ini menerapkan prinsip kerjasama dengan memiliki sikap kritis. Jadi kritis ini maksudnya ya tadi nggak langsung, kalau pimpinan bilang A, ini sebelum musyawarah ya, maksudnya kalau pemimpin bilang A kita A duluan, nah itu namanya bukan kritis, kita namanya apa ya, modal ikut-ikutan doang. Nah jadi kalau kritis itu ketika ada suatu permasalahan, kita di masing-masing diberikan kesempatan untuk berpendapat mengenai si persoalan tersebut gitu. Kalau kita kritis berarti kita akan mengkritiknya, atau ya kalau memang mendukung ya berarti mendukungnya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian ada 3 lagi, jadi ada 6 ya, 6 ciri khas perguruan Muhammadiyah yang ada di video yang sekarang sedang teman-teman saksikan ini. Yang keempat itu ada selalu memiliki dan menghidupkan prinsip pembaruan, tajdid tadi. Jadi tajdid itu baru. Kalau nanti ada bahasa gerakan tajdid berarti gerakan pembaruan. Jadi selalu berinovasi, nggak itu mulu bosan. Ya kalau teman-teman misalkan dagangnya cuma nasi uduk aja, itu kan bosan. Seenggaknya itu ada peningkatan, minimal ada telur semur telur tuh yang kecap, itu semur kecap telur. Kemudian juga ada ya mungkin semur jengkol, bisa jadi kan kayak gitu. Gorengannya nggak cuma tempe doang, ada tahu dan segala macam. Jadi harus kreatif, inovatif, terus melakukan perubahan yang baik. Kemudian yang kelima, memiliki kultur untuk memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan. Kultur itu kebiasaan mungkin ya, lebih gampang ya kita pahamin. Budaya, adat lah mungkin, kebiasaan memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan, dalam hal ini du'afa dan mustad'afin. Jadi ya Muhammadiyah ini organisasi yang memang bergerak untuk salah satunya memberikan perhatian khusus pada orang-orang seperti tadi yang mengalami kesengsaraan gitu teman-teman. Dan terakhir, memperhatikan dan menjalankan prinsip keseimbangan, tawasud atau moderat. Jadi nggak terlalu naik, nggak terlalu turun, jadi dia berada di tengah-tengah, seimbang. Jadi nggak jomplang ya, nggak jomplang seperti ini, dia seimbang dalam memperhatikan dan menjalankan prinsip. Jadi nggak ada yang dirugikan, juga nggak ada yang terlalu diuntungkan. Dalam hal ini mereka memikirkan yang seimbang, setara gitu ya, dalam mengelola pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati. Jadi keduanya main, pikiran dan hati. Jadi nggak mengedepankan pikiran doang, logika, atau mengedepankan perasaan doang, hati. Jadi keduanya dikolaborasikan, dia bersatu, join, set. Nah gitu. Join dia jadi seimbang, tawasud atau moderat. Nah, apa sih yang jadi pembeda antara lembaga perguruan Muhammadiyah dengan sekolah-sekolah lain? Paling simpelnya tuh ya seperti ada di layar teman-teman, layar HP teman-teman ini. Jadi ciri khas pembeda sekolah Muhammadiyah dan non Muhammadiyah, paling mudahnya pembelajaran di perguruan Muhammadiyah ditambahkan materi pendidikan ismuba. Nah, jadi ini yang membedakan, ciri khasnya ini, karakteristik dari si pendidikan Muhammadiyah tuh ada yang namanya materi pendidikan ismuba. Itu singkatan dari al-Islam, isnya itu al-Islam, kemudian mu-nya itu ke Muhammadiyahan yang sekarang kita pelajarin, dan
Ba-nya itu bahasa Arab. Kalau di sekolah-sekolah negeri, seperti teman-teman mungkin pernah ngalamin ya, yang di negeri waktu SD. Mungkin yang namanya Al-Islam itu belum pernah dengar, yang ada PAI, PAI gitu. Kalau Muhammadiyah juga belum pernah dengar, kecuali yang sekolah-sekolah di Muhammadiyah. Satu lagi bahasa Arab. Mungkin kalau di SD nggak ada bahasa Arab. Setahu kakak, zaman kakak dulu ya, mohon maaf kalau sekarang kakak nggak tahu. Kecuali yang sekolahnya di SDIT atau yang mungkin di MI itu mungkin ada, tapi kalau yang sekolah-sekolah formal negeri itu biasanya nggak ada. Jadi itu ciri khas yang paling mendasar dari sekolah Muhammadiyah dengan sekolah yang lainnya adalah adanya tambahan materi pendidikan Ismuba, Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa Kak Gibran sampaikan. Jadi cukup singkat, walaupun kelihatannya panjang juga ya. Lumayan ini durasinya bisa mungkin nanti 20 menitan ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dan paham dengan materi yang disampaikan. Kalau nggak paham, boleh ada searching. Kalau nggak paham, searching juga, tanya juga sama orang yang lebih paham. Siapa? Boleh sama kakak, boleh sama ayah, bunda, boleh sama om, sama tante. Siapapun anggota keluarga yang ada di rumah teman-teman, silakan ditanya. Kalau memang dia berkompeten untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman ajukan. Nah, di akhir ini ada sebuah pepatah yang mungkin nanti jadi inspirasi buat kita semuanya, dari pendiri Persyarikatan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang bunyinya, orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar. Luar biasa ini, meskipun dunia dalam keadaan yang kacau. Jadi orang Islam yang sejati menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan itu orang yang tetap berdiri tegak, tidak goyang, tidak goyah, tidak letoy, tidak melehoy, pada tempat yang benar, tetap di situ. Dia nggak kemana-mana, dia nggak nengok ke belakang, dia tetap berdiri menghadap ke depan, nggak dengar kanan, nggak dengar kiri, dia tetap berdiri tegak menghadap ke depan, dalam hatinya sambil menyebut nama Allah, meskipun dunia dalam keadaan yang kacau. Jadi walaupun kanan kirinya banyak bisikan-bisikan syaitan yang Allah kutuk itu, dia tetap berdiri, berpegang teguh pada ajaran yang dijadikan sebagai pedoman. Kiai Haji luar biasa nih kata-katanya. Jarang-jarang nih orang-orang zaman sekarang nih bisa seperti ini ya teman-teman. Masya Allah. Ya mungkin itu ya teman-teman yang bisa di-share untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu, kuota, tenaga, pikiran, dan mungkin juga ada hal-hal yang mungkin teman-teman saat ini sedang rasakan. Semoga Allah berikan teman-teman selalu kemudahan, kesabaran, kemudian juga tabahan, juga kekuatan untuk terus istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Senantiasa semangat, kemudian juga jangan lupa jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan bantu orang tua juga penting. Tambah lagi jam pelajaran PJJ yang berlangsung ini juga menjadi bahan nanti teman-teman untuk melanjutkan belajar di jenjang berikutnya. Jadi pastikan teman-teman untuk terus standby. Ya kondisinya memang seperti ini, masih dalam siklus yang new normal ini ya. Ya semoga kita berdoa Allah angkat segera wabah ini, kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka secara langsung, dan belajar dengan lebih giat lagi, insya Allah ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap ceria, ya seperti itu, tetap semangat, dan jangan pernah bosan untuk melakukan yang baik dan bermanfaat. Kiranya mungkin itu yang dapat Kak Gibran sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya dalam pembelajaran yang sama, masih ke Muhammadiyah. Materinya apa? Nah, nanti simak di pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih banyak untuk perhatian kamu, fokus kamu, dan kesiapan kamu mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Kakak akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.